Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, nikmat Islam, nikmat sehat untuk bisa hadir kembali dalam kajian rutin Majelis Taklim acara Baitul Salam. Salam dan sholawat kita sampaikan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhir zaman. Baik, pagi hari ini alhamdulillah kita bersama kembali dengan Ustaz Syawal, sahabat Ustaz. Baik, pagi hari ini kita akan mengkaji bersama Ustaz dengan tema fikih sholat ya Ustaz. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf saya datangnya terlambat. Ini tadi saya kehujanan gede banget di tol Tangerang Jakarta Merak itu gede banget sampai kita nggak bisa bergerak karena jalanan nggak kelihatan. Tapi di sini ternyata terang benderang, seterang hatinya ibu-ibu sekalian. Ya itu alasan aja sih sebenarnya. Kita bicara tentang sholat ya ibu-ibu sekalian. Jadi begini Bu, sholat itu kan tiang agama ya. Tapi asal tahu aja bahwa yang namanya sholat itu ada dua. Ada sholat yang fardu, ada sholat yang sunnah. Hubungannya apa? Hubungan antara sholat fardu dan sholat sunnah itu dia melengkapi. Tapi kalau yang fardunya belum beres tidak bisa dilengkapi. Jadi fardunya harus beres. Melengkapinya itu ya kalau sudah full sholat yang fardunya baru ada fungsinya untuk diperbaiki atau istilahnya dibikin bagus. Saya harus kasih contoh nih Bu, kalau kita beli AC tujuannya kan biar ruangan kita dingin kan? Oke. Tapi kalau kita belum punya ruangan, kita beli AC doang Bu, kagak dingin-dingin. AC dipasang di kebon, kan nggak dingin, ya kan? AC memang untuk mendinginkan ruangan, tapi ruangannya harus ada. Bahkan ibu harus ganti tuh jendela yang ada lubang anginnya, atau lubang angin itu sendiri kan kita kalau zaman dulu bikin rumah kan banyak lubang anginnya Bu. Nah kalau kita mau jadikan ruangan itu ber-AC, lubang anginnya kita tutup, ya kan? Kisi-kisi jendela itu kita tutup. Semua biar apa? Biar dingin, ya kan? Itu juga ibu harus ukur ruangannya berapa kali berapa, ya. Ibu beli AC setengah PK, ruangannya 20 kali 10. Nih segede gini nih Bu nih, AC-nya setengah PK Bu, dingin nggak? Kagak ngaruh kan? Nggak ngaruh. Kenapa? Ya karena nggak sesuai. Artinya kita kalau mau beli AC bagus, biar dingin. Tapi ruangannya harus disiapkan dulu. Nah ruangan itu Bu, itu sholat fardu. Oke? AC itu sholat sunnah. Ada nggak gunanya sholat sunnah kalau fardunya nggak dikerjain? Nggak ada. Ya, nggak ada gunanya kita beli AC kalau nggak ada ruangannya. Mungkin ada ruangannya, tapi ruangannya nggak sesuai dengan AC-nya. Percuma aja beli AC kalau rumahnya pagernya temboknya itu lubang angin semua, itu kayak gitu. Ini bolong nggak sih tuh? Kalau kita kasih AC, percuma kan? Makanya ini ruangan nggak pakai AC kayaknya ya. Tuh pakai kipas angin segede gitu Bu.
itu lebarnya buat helikopter kayaknya tuh Bu ya. Ini ruangan pakai helikopter nih. Tapi adem sih ya. Nah, ademnya berarti bukan pakai AC berarti. Ademnya pakai ventilasi dan pakai baling-baling kipas. Ini teknologinya canggih lah. Tapi kalau kita ngomongin mall gitu ya Bu ya, nggak beginilah konsepnya ya kan. Dia pasti pakai ruangannya tertutup, oke. Kemudian AC-nya pasti AC sentral. Disesuaikan dong antara ruangan dengan AC. Ya, Ibu pasti lebih tahu lah. Ya kan? Nah, sekarang kita ngomongin AC dengan ruangan itu maksudnya sebagai contoh aja. Antara sholat fardu dengan sholat sunnah itu harus connect. Ibu jangan pernah berpikir nggak apa-apa deh, saya sholat fardunya masih bolong-bolong. Yang penting sholat sunnahnya banyak. Nggak ngaruh Bu, nggak ngaruh. Ya. Nggak apa-apa deh rumah nggak ada pintunya, yang penting AC-nya kita geber aja, beli yang 3 PK gitu. Tapi temboknya bolong semua Bu, kan nggak ngaruh gitu. Ya kan, percuma. Ya percuma Ibu tahajud, Ibu apa itu kalau jam segini kan duha ya. Ibu duha 200 rakaat tuh nggak ada gunanya kalau nggak subuhan Bu. Tetap kudu mesti wajib sholat subuh. Tetap kudu mesti wajib 5 waktu. Itu nggak bisa ditawar Bu. Emang udah dari sononya segitu, kita nggak ngambil untung udah segitu ya. 5 waktunya wajib. Nah baru nanti setelah kita ngomongin 5 waktunya itu sudah ya udah jalan, ya udah bagus, udah dilaksanakan, baru kita ngomongin apa? Ya tambahan-tambahannya. Sholat sunnah itu Bu, itu sifatnya sholat tambahan, ya nafilah tambahan. Tambahan itu kalau udah klop, udah penuh ditambahin. Tapi kalau masih kurang, nah kurang itu Bu bukan diisi dengan sholat sunnah. Ibu nggak boleh berpikir nggak apa-apa saya yang fardu 5 waktu tinggal 8 aja dah, nggak sampai 10. Tapi yang 2 saya ganti dengan tahajud yang banyak. Keliru Bu, tetap aja masuk neraka, tetap aja digebukin. Nah ini masalahnya. Bukan apa-apa, itu kan ada di Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tegas berfirman bahwa nanti penghuni neraka itu banyak loh yang gara-garanya itu tidak sholat 5 waktu. Ya, orang di surga itu bertanya kepada teman-temannya yang ada di neraka, masalakakum fi saqor, apa sih kok kalian pakai acara nyemplung ke neraka sakor segala tuh dari apa sih gara-garanya? Nah gara-garanya ternyata sholat yang 5 waktunya itu yang nggak klop, nggak terisi gitu. Padahal tahajud, padahal sholat sunnah, macam-macam gitu. Nah oleh karena itu Bu, sebelum kita bicara sholat sunnah, sholat fardunya itu harus dikerjakan terlebih dahulu, baru setelah sholat fardunya ada gitu kan, kita perbagus ya, kita tambahin dengan sholat sunnah. Baik, nah sholat sunnah nih Bu, karena kaitannya nih kita mau bulan Ramadan ya. Menurut Ibu kira-kira sholat sunnah apa yang paling eksentrik, yang paling penting, yang paling jangan sampai ditinggalkan di bulan Ramadan? Salat apa Bu? Salat? Ya ada tarawih, ada tahajud, ya kan? Ada witir dan macam-macam lagi. Tapi dibandingkan dengan yang lain-lain, tarawih itu adanya cuma di bulan Ramadan. Bu, kalau Ramadan sudah lewat, udah lebaran, udah hari kedua, ya masuk malam ketiga, jajalin dah. Ibu ke masjid bawa mukena habis isya. Ditanya kan sama marbot, mau ngapain Bu malam-malam ke masjid? Mau taraweh Pak. Ya Ibu, sekarang gini hari taraweh mah kemarin Ramadan gitu kan. Nggak ada taraweh itu. Tapi kan bisa sendirian. Ya nggak begitu juga. Yang namanya taraweh itu ya aslinya di masa Rasulullah, di masa para sahabat itu memang dilakukannya berjamaah di masjid rame-rame.
dengan satu imam. Nah, begitu. Itu memang syiarnya, walaupun misalnya kata orang mau sholat tarawih sendirian di rumah boleh nggak? Boleh, bisa, itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau yang namanya sholat tarawih itu berjamaah di masjid seperti yang biasa kita lakukan, ya tentu itu sangat besar nilai pahalanya, yang mana itu juga sekalian, nah ini ada sekaliannya Bu. Sekalian apa? Sekalian ngejar-ngejar Lailatul Qadar. Itu yang banyak orang nggak tahu Bu. Kenapa? Gini Bu, saya tanya, apa kehebatan Lailatul Qadar? Khairun min alfi syahrin. Ibadah di Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun kan? Tapi kan ibadah itu malam Bu. Namanya juga Lailatul. Lailah itu kan artinya apa? Malam gitu kan? Bukan siang. Kalau siang kan kita puasa nih. Tapi kalau malam kita ibadah itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, tarawih itu Bu, pertama kita kerjainnya kan malam. Yang kedua berjamaah. Yang ketiga di masjid. Yang keempat Bu, setiap malam. Setiap malam. Nah, saya mau tanya Bu, ada yang tahu nggak Lailatul Qadar itu jatuhnya malam keberapa? Kalau malam genap mungkin nggak? Mungkin aja kan? Kenapa jadi enggak? Sangat mungkin. Kalau dibilang ganjil atau genap, itu kan di 10 hari terakhir. Mungkin nggak? Di 10 hari pertama atau di 10 hari kedua mungkin nggak? Sangat mungkin, ya kan? Karena Lailatul Qadar itu adanya di malam Ramadan. Dari malam tanggal 1 sampai malam 30. Itu mungkin saja. Nah, buat orang yang pemalas, hitung-hitungan sama Allah, dia hanya cari yang ganjil-ganjil saja dan hanya di 10 hari yang terakhir saja. Semoga sukses dalam hunting seperti itu. Hunting kan Bu? Ya kan? Ya dak dek kena masa bodoh gitulah, kan gitu ya. Tapi kan nah masalahnya adalah gini. Kalau meleset gimana? Sayang dong, ya enggak? Ketemunya kan masih bisa jadi setahun lagi, ya kan? Nah, oleh karena itulah saya sih ngasih saran Bu, yang namanya mencari itu jangan Ibu nyari kunci hilang. Jangan cuman kalau enggak di sini, kalau enggak ya udah gitu loh. Jangan. Diratain semua, ya kan Bu? Namanya mencari, semuanya ditelusuri, ya kan? Semuanya dikejar. Nah, kalau dibilang Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam Ramadan dari 1 sampai 30, kenapa nggak dikejar di tiap malamnya? Kan Ibu berpikir gini, ya Pak Ustadz kita kan nggak bisa i'tikaf tiap malam, gitu Bu, ya kan? Kita kan nggak bisa i'tikaf tiap malam, itu aja minta izin sama suami susah banget, gitu kan? Nah di sini Bu, Ibu jangan berpikir bahwa yang namanya i'tikaf itu mesti nginep sampai pagi. Enggak Bu, Ibu kalau kayak gitu tiap malam bulan Ramadan bukan bercerai Bu, suami udah kawin lagi tuh, ya kan? Kenapa? Ya karena i'tikaf itu tidak harus nginep gitu loh, ya kan? Kalau i'tikafnya Nabi memang bener nginep, tapi Nabi ya, Nabi Muhammad tuh nginep Bu, dalam arti memang nggak pulang-pulang. Dari mulai malam 21, ya tahu ya Bu, malam 21 itu sampai pagi subuh itu nggak pulang, sampai siang, sampai malam lagi, sampai itu terus sampai ketemu malam takbiran, nggak pulang-pulang Bu. Ibu kalau bisa kayak gitu bagus, cuman begitu pulang udah ada istri yang kedua tuh, suami udah kawin lagi, ya kan? Nah, artinya kita tidak harus i'tikaf kayak Rasulullah banget gitu, nggak harus. Ibu kan masih punya suami, masih punya anak-anak.
apalagi mau pulang kampung, ya enggak? Apalagi mau lebaran, ya kan, namanya emak-emak di dapur kan ada aja yang diuruskan. Nah, begitu. Artinya kalau ibu cara melaksanakan qiyamul lail atau ngejar-ngejar Lailatul Qadarnya dengan cara dak dikduk kena masa bodoh, kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak. Saya bilang ibu terlalu ngambil risiko. Belum tentu dapat loh, Bu. Tapi kalau ibu sholat tarawih tiap malam, ya, mau isya berangkat ke masjid, ya kan? Salatlah isya berjamaah. Setelah itu ikut sholat tarawih, berapapun rokaatnya, ada yang 23, ada yang 11 gitu ya. Tapi ibu ikut sampai selesai. Kadang-kadang di masjid itu pakai ada kajian ceramah dan sebagainya. Setidak-tidaknya jam 9 baru bubar, Bu. Ibu masuk jam 7, keluar jam 9, berapa jam tuh? Iktikaf enggak tuh? Iktikaf sekali. Sangat iktikaf sekali lah deh dong sih. Nyakan gitu. Ya kan? Dan itu setiap malam. Ya kecuali ibu dapat halangan mungkin ya, lain cerita. Tapi itu setiap malam, Bu, di cover. Saya jamin, Bu, nggak mungkin ibu nggak dapat Lailatul Qadar. Saya jamin. Kenapa? Lah kan tiap malam. Emang mau lari kemana tuh Lailatul Qadar? Mau loncat ke bulan Maulid? Kan nggak mungkin. Lailatul Qadar tuh hanya ada di bulan Ramadan. Dan untuk bisa dapat Lailatul Qadar, ya karena adanya di 30 malam itu, ya kejar aja 30-30-nya. Gimana cara ngejarnya? Ya tarawih. Datang sebelum isya, pulang setelah jamaah selesai, ibu pulang. Tiap malam tuh dapat loh, Bu. Iktikaf. Tiap malam dapat pahala yang berlipat. Karena ngerjainnya di masjid, ya kan? Ngerjainnya berjamaah, gitu kan? Ngerjainnya di malam-malam Ramadan. Kalau sampai nggak dapat Lailatul Qadar, kebangetan tuh Allah, gitu loh. Ya kan? Segitu susahnya. Kan kita udah kejar 30 malam. Mau lari kemana tuh Lailatul Qadar? Bu, itu tarawih. Makanya, Bu, saran saya, mumpung nih belum Ramadan, ibu jangan bikin acara buka puasa bersama, Bu. Rugi. Kalau ibu mau kumpul-kumpul sama teman, sama saudara, sama keluarga, sama alumni apa segala macam, bikin acaranya adalah tarawih berjamaah, diawali dengan buka puasa bersama. Paham nggak? Ya, ibu bikin acaranya tarawih berjamaah. Jadi inti acaranya tarawihnya, Bu. Ibu boleh di rumah, di mana terserah gitu kan. Tapi karena ini kan tarawih berjamaah, biar nggak telat, ya udah sekalian buka puasa. Jadi buka puasa itu bukan acara inti, Bu. Acara intinya tarawihnya. Buka puasanya mah buat sekedar ya daripada nggak ngapa-ngapain, adalah yang bisa buat buka kan gitu. Tapi intinya yang kita kejar tarawihnya. Karena yang sering terjadi itu kebalik, Bu. Orang nguber-nguber buka puasa, terus isya kagak, tarawih kagak, macet iya. Ya kan? Sampai rumah emang ibu mau tarawih kagak, udah tahu, udah capek gitu kan. Mana tadi ngobrol panjang lebar lagi, ngerumpiin si anu, ngerumpiin si apa dan sebagainya. Kagak ibadah, cuman kenyang doang, ya kan? Rutin pula. Tiap maghrib buka puasa sono, buka puasa sini, buka puasa sono, Bu. Bayangin, bukber itu tiap hari, Bu. Bener kata orang-orang tua kita. 1 Syawal itu bukan Idul Fitri, tapi lebaran. Tambah lebar, Bu. Saya nggak bilang buka puasa bersama nggak boleh ya, Bu ya. Saya bilang ibu bikin acara tuh judulnya tarawih berjamaah. Diawali dengan buka puasa. Ibarat kata buka puasa, ya kita cuma nyeduh Indomie doang, Bu, nggak apa-apa kan. Intinya kan bukan itu, ya kan? Cuman pakai nasi sama kecap doang mah nggak apa-apa, karena intinya bukan itu. Intinya kita mau tarawih berjamaah. Intinya berjamaahnya itu, Bu. Dan jangan sampai lewat, gitu, ya kan? Anggaplah ibu dalam kondisi yang susah nih, mungkin karena siang sibuk dan sebagainya, boro-boro tarawih di masjid, orang ini udah maghrib aja bukanya di jalanan, kena macet, sampai rumah mau ngubar-ngubar tarawih udah bubar. Gimana nih, Bu? Ibu harus punya persiapan. Kalau gitu ibu punya keluarga nih, anak,
suami, ya kan, ponakan, siapa lah yang di rumah, woi jangan kemana-mana, entar kita taraweh. Kalau sekarang kita masih capek, nggak apa-apa kita istirahat dulu sebentar, jam 9 kita mulai. Nah, gitu, biar berjamaah. Kenapa? Karena nilainya tinggi, Bu, dan jangan sampai lolos ada satu malam yang kita nggak taraweh. Ya kecuali kalau kita dalam keadaan lagi haid. Bu, ngomongin haid, kira-kira kalau wanita lagi haid bisa nggak dia ibadah di malam itu, Bu? Bisa nggak? Kalau sholat kan nggak bisa. Tapi kalau dengerin Quran boleh nggak? Dengerin Quran, Bu, dapat pahala nggak? Dapat. Yang suruh ngaji suami atau anak, lu baca Quran gitu kan? Emak dengerin. Nah, itu dapat pahala, Bu, ngedengerin itu, ya. Bahkan kalau kita lagi sholat, imam yang baca, kita kan timbang amin doang, Bu, ya kan? Iya, kita nggak hafal nih surat Al-Fatihah, imam baca, kita waladolin, kita amin, selesai kan? Doa kunut, Bu, kunut subuh, belum tentu kita semua pada hafal, ya nggak? Belum tentu, gitu. Tapi kalau imamnya baca doa kunut, Allahumma dina iman hadait, kan kita tinggal amin, amin gitu doang, Bu, ya kan? Ngedengerin ayat Quran itu berpahala, ya nggak? Nah, kalau baca membunyikan emang nggak boleh lagi haid. Tapi ibu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu ibu banyakin aja malam itu, ya kan? Atau doa tuh boleh, Bu, lagi haid itu boleh doa. Bahkan doanya boleh ngopi paste dari ayat Quran, asal niatnya bukan Quran, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Kalau diniatkan doa itu bukan Quran, walaupun itu adanya di dalam Al-Quran. Jadi ibu bisa zikir, bisa baca doa, bisa dengerin Quran. Tapi emang nggak boleh sholat, nggak boleh melafazkan Al-Quran lagi haid. Tetap bisa dilakukan. Tapi kalau ibu lagi dalam keadaan suci, nah jangan lupa tarawih, gitu ya. Tarawih itu, Bu, tidak harus yang lama dan tidak harus yang cepat, yang sedang-sedang aja. Dan nggak harus yang harus khatam Quran. Soalnya bukan apa-apa, Bu. Kalau kayak kelas-kelas kita, Bu, mungkin sekali dua kali yang kelasnya agak lama itu bisa. Tapi kalau tiap hari gempor juga, Bu, bosen juga. Nih saya pengalaman, walaupun saya nih ustadz penceramah, tetap aja saya kalau tarawih mah yang biasa-biasa aja, yang kuliah sama kulhu aja, Bu, nggak harus yang panjang-panjang, gitu kan? Pernah sih yang panjang, tapi itu nggak sengaja. DT tempat Agim yang di Jakarta itu, saya dapat jadwal untuk ini apa? Kalau tarawih itu kan ada ceramahnya. Nah, saya datangkan sebelum Isya, oleh pengurusnya ditanya, Pak Ustadz, nanti setelah ceramah kan ada tarawih. Iya. Pak Ustadz mau ikut, katanya. Ikut apa? Ikut tarawih. Iya, ya iyalah, kan saya mau ceramah tarawih, masa saya gak ikut sholat tarawih sih? Oh, ya udah nggak apa-apa, gitu dia bilang. Sebelum sholat Isya tuh. Begitu sholat Isya menjelang naik kan dia ceramah dulu baru tarawih gitu kan. Saya ditanya lagi, Pak Ustadz, nanti habis ceramah tarawihnya mau ikut? Iyalah, saya bilang, kenapa sih? Gitu kan? Ya enggak, cuma nanya aja. Udah kan saya ceramah dulu, kira-kira dikasih waktu setengah jam lah gitu, dari setengah 8 sampai jam 8 kan. Begitu selesai jam 8 turun, terus ditanya lagi, Bu, yang ketiga nih, Pak Ustadz, emang mau ikut sholat tarawih? Mau, kenapa sih dari tadi nanya mulu? Oh ya enggak, kirain enggak ikut. Jangan gitu dong, kan saya datang ke sini mau ceramah ya mau tarawih juga. Terus saya ikut tarawih, Bu. Jam berapa tuh mulainya? Jam 8, ya kan? Jam 8 seperempat lah selesainya, jam 11, Bu. Pantesan saya ditanya-tanyain mulu. Ternyata lama banget, Bu. 20 rakaat 1 juz. Gitu kan? Pantesan. Sambil pulang saya sambil mesem-mesem. Pantesan gue ditanyain 3 kali gitu kan. Nah, saya dapat 2 kali giliran, Bu. Sekali datangnya lagi, begitu ditanya, Pak Ustadz mau ikut tarawih? Enggak mau, saya bilang gitu aja. Oh, pulang. Mau tarawih di rumah sama istri sama anak-anak. 20 juga sih, tapi yang versi kuliah sama kulhu gitu kan. Nah,
gitu. Ya sesekali kalau mau ikut yang panjang, oke. Tapi mau ikut yang pendek yang cepat juga nggak apa-apa sih, ya kan? Sama satu lagi Bu, Ibu jangan sirik tanda tak mampu kepada orang yang memang sudah hafal 30 juz. Bu, orang kalau sudah hafal itu cenderung bacanya memang full speed. Full speed Bu, 160 km per jam. Ibu juga bisa, tapi cuman Al-Fatihah doang. Ya kan? Coba deh kalau saya bilang Al-Fatihah, kan gitu kan? Kan cepet tuh Bu, ya kan? Nah ini ada orang dia 30 juznya itu secepat itu. Nah kalau dia lagi baca, kita jangan sirik tanda tak mampu. Emang dia hafal, dia wajar dia cepat. Ibu jangan bilang, wah itu nggak paham maknanya tuh, itu salah makhrajnya tuh. Ya kagak lah. Orang kalau udah hafal 30 juz udah nggak ngomongin makhrajnya salah Bu. Ya kan? Sebagaimana kita baca Fatihah cepat, ya kita mau udah hafal dan makhrajnya udah bener, ya kan? Ya kayak kita habis misalnya sholat nih, imamnya baca Fatihah keras nih kan, sholat maghrib, waladhdallin, amin. Kan kita makmum masing-masing baca Fatihah. Bacanya emang kayak imam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Imam udah sujud tuh, ya kan? Ikan bacanya cepet aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Nah dia tuh baca alif lam mim kali kalau kita cepet aja gitu kan. Nah kalau dia masukin di sholat 20 rakaat Bu, 20 rakaat dengan bacaan kayak gitu cuma setengah jam Bu. Saya pernah ikut tarawih yang secepat itu Bu, ya kan? Wah saya bilang gila imamnya, dikebut ya kan, 160 km per jam full speed ini, ya kan? 20 rakaat Bu, cuma setengah jam gitu kan? Tapi itu memang bisa, mungkin gitu. Cuman ibu harus cari yang hafiz atau hafizoh banget gitu. Nah kita nggak harus yang gitu-gitu dah. Saya sih kalau tarawih Bu standar rakaat pertama alhaakumut takatsur, ya kan? Nah terus wal asri, terus apa turun ke bawah sampai ya udah sampai idza jaa tabat yada selesai. Itu mungkin setengah jam. Enak Bu, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Biar kata 20 rakaat tapi santai, enak. Dan itu bisa stamina kita terjaga untuk 30 malam. Itu penting Bu, ya. Baik, itu yang kedua. Jadi yang harus dijaga untuk sholat sunnah di bulan Ramadan, tarawih khususnya kalau bisa berjamaah bagus, di masjid bagus. Tapi kalaupun tidak, sama keluarga di rumah, yang penting jangan sampai bolong. Nah, biasanya sholat tarawih itu diakhiri dengan witir, ya kan Bu? Mau yang versi 8 itu ada witirnya 3 kali, mau yang versi 20 juga ada witirnya 3 rakaat. Pertanyaannya, kalau kita udah ikut sholat tarawih berjamaah dan udah ada witir, kalau malam nanti kita bangun boleh nggak kita tahajud? Boleh nggak? Karena sudah witir kan? Banyak orang menganggap kalau sudah witir itu berarti sudah nggak boleh sholat malam lagi. Jawabannya tidak. Witir-witir, tahajud-tahajud, kebalik pun nggak jadi masalah. Kebalik itu maksudnya gini Bu, kan kita tarawih 23 misalnya atau 11 misalnya. Kemudian kita tidur, lalu malam ketika mau sahur sambil ngangetin nasi atau segala macam gitu, terus kita tahajud barang 2 rakaat. Itu apa mesti witir lagi setelah itu? Tidak perlu. Karena witir itu sekali aja. Kata Nabi la witrani fi lailatin. Tidak perlu ada 2 kali witir dalam satu malam. Kalau tadi udah witir waktu tarawih, maka tahajudnya nggak usah. Tapi kalau tadi tarawih nggak pakai witir, ya tahajudnya ditutup dengan witir. Nah, Bu, Ibu mungkin ada di antara Ibu yang pernah mengunjungi Baitullahil Haram di bulan Ramadan, umrah Ramadan Bu. Nah, umrah Ramadan itu seru. Kita tarawih juga, ya kan? Kita tahajud juga. Saya dulu tahun berapa ya ke sono tuh 90-an, 97. Udah lama banget. Tahun 97 saya umrah, tapi itu bulan Ramadan. Salat tarawihnya di sana 20 rakaat memang. Mulainya jam 9 malam karena isyanya kan setengah 9. Jadi jam 9 malam baru tarawih. 2 jam tuh jam 11 baru selesai 20 rakaat, 1 juz. Gak lama setelah itu, jam 1 malam kita mulai lagi sholat tahajud. Yang itu yang 11 rakaat.
ya, sampai kira-kira jam 3:30 lah gitu. Dari jam 1 sampai 3:30 tuh berapa jam? 2 jam setengah Ibu ya. Nah itu kira-kira hampir 2 juz setengah lah gitu bacanya. Nah baru setelah itu kita witir, terus kita sahur, lalu kita sholat subuh gitu. Emang semalaman nggak tidur Bu jadinya. Makanya kemudian pemandangan Masjidil Haram kalau habis subuh tuh kayak ikan asin Bu dijemur gitu ya. Orang semua tidur semua gitu kan. Dan perkantoran resmi itu bukanya jam 2 siang gitu. Jadi kalau bulan Ramadan di Mekah di Madinah itu malam jadi siang, siang jadi malam. Kita pagi-pagi nggak ada orang keluyuran, semua orang tidur habis subuh karena malamnya dihabisin kayak gitu. Nah, buat kita sih nggak harus kayak gitu Bu, ya kan? Kita kalau siangnya kebanyakan tidurnya daripada puasanya mah jadi lucu akhirnya. Kita mah ya udah tarawih seadanya aja. Yang penting Bu, bukan berapa lama, ya, bukan sekhusyuk kayak nangis-nangis itu enggak. Yang penting tiap malamnya nggak ada yang bolong. Karena di situ intinya sebenarnya, ya kan? Mungkin tarawihnya sederhana, simple, nggak terlalu yang ngoyo-ngoyo, nggak apa-apa. Yang penting rutin. Karena yang penting rutin itu Bu, itulah yang membuat kerutinan itulah yang membuat Jakarta tuh macet Bu. Orang Jakarta sebenarnya nggak ada yang mampu beli mobil Bu. Karena harga mobil tuh mahal. Paling nggak 200-300 jutaan yang murah-murah. Ya, kalau yang agak menengah mungkin 700 juta, yang agak bagusan di atas 1 miliar. Kita nggak ada yang mampu Bu beli mobil itu. Tapi kenapa Jakarta penuh dengan mobil? Karena nyicil. Nyicil kan? Ya nyicil lah, ya kan? Ada yang sebulan 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang berapa? Cicil terus akhirnya Jakarta jadi macet Bu. Coba seandainya nih ya, presiden kayak gitu atau menteri keuangan atau apa gitu, tidak boleh beli mobil nyicil, harus lunas. Insya Allah jalanan sepi, lancar Bu. Kenapa? Nggak ada yang kuat, ya kan? Nah nyicil itu Bu, jadi jalanan jadi macet. Maka saya punya usul nanti kepada Gubernur DKI daripada pakai ganjil genap, itu gini aja, yang udah lunas boleh jalan. Nah yang belum lunas kagak boleh. Belum lunas aja lu pakai nyalip-nyalip, pakai klakson, teng. Apa sih? Belum lunas aja udah ngelakson segala gitu. Nah jadi yang udah lunas yang boleh lewat, harusnya gitu Bu. Nah ini kan kekuatan dari mencicil itu bukan luar biasa. Rumah kita nyicil, tanah nyicil, beli mobil, beli motor nyicil, apa juga nyicil. Nggak tahu kalau mas kawin nyicil apa enggak gitu ya. Enggak sih, karena murah, cuma seperangkat alat sholat gitu. Kalau di Mesir Bu ya, mahar itu kan nyicil juga tuh Bu. Saya pernah cerita di sini kan. Karena mahal, orang nikah itu maharnya 1 unit rumah tinggal dan isinya kok gitu kan. Nah itu DP-nya doang aja nyicil. Bayangin baru DP aja udah nyicil dia, apalagi ngelunasin kan, nyicil terus gitu. Tapi nggak apa, nyicil itu 20 tahun 30 tahun akhirnya lunas juga Bu, dengan kemampuan nyicil. Nah maksud saya hubungannya dengan tarawih, kita tuh nggak usah yang ngejar-ngejar, wah malam 27 nih begadang sampai subuh. Bu, ngejar-ngejar Lailatul Qadar di malam 27, ternyata Lailatul Qadarnya loncat ke malam 20. Kan ngeselin Bu, ya kan? Ya dia loncat ke sono gitu kan. Makanya nggak usah terlalu ngoyo. Udah yang penting tiap malam aja hajar, walaupun cuma sebentar-sebentar, tapi nggak ada yang libur. Gitu ya Bu ya. Ya kecuali kalau Ibu lagi dalam halangan. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini sholat yang masih terkait juga dengan bulan Ramadan adalah sholat Idul Fitri. Nah Bu, Idul Fitri sebenarnya ini sholat yang cukup unik karena Nabi SAW itu mengerahkan semua orang yang tinggal di Madinah saat itu untuk datang, walaupun dia lagi dalam keadaan haid. Ini lucu. Orang lagi haid kan nggak boleh sholat, tapi sama Nabi disuruh datang, sekedar untuk bisa menyaksikan. Ya budak juga suruh datang, anak-anak kecil suruh datang, musafir pun suruh datang. Satu-satunya sholat yang siapapun orang disuruh datang sama Nabi itu ya sholat Id, sholat hari raya. Makanya Nabi nggak pernah bisa menyediakan tempat untuk menampung orang sebanyak itu. Kenapa? Karena kebanyakan. Akhirnya sholat tuh nggak pernah diselenggarakan di Masjid Nabawi.
Tapi di mana, Bu? Di padang pasir. Di luar dari kota Madinah itu ada padang pasir. Nah, itu mau berapa juta orang aja terserah gitu kan. Disitulah. Nah, disitulah mereka melakukan sholat Id. Dan uniknya, Bu, karena sholat Id ini tempatnya agak jauh di luar kota gitu kan, maka Nabi dari rumah menuju ke sana itu jalan kaki, ya, sambil jalan beliau tuh sambil bertakbir, ya, melantunkan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, terus sampai sana. Tapi sebelum beliau berangkat, itu sunnahnya adalah pagi-pagi beliau mandi, ya, kemudian pakai baju yang paling bagus, kemudian sarapan, Bu. Jadi sunnahnya sebelum sholat itu makan dulu ternyata. Sunnahnya, gitu ya. Nah, setelah makan, kemudian berjalan ke tempat sholat sambil bertakbir, terus pulang sampai rumah selesai. Nggak ada yang namanya silaturahmi, nggak ada yang namanya open house, itu nggak ada, Bu. Ya kalau Nabi ya begitu aja udah sebenarnya. Nah, lebarannya kita itu memang banyak yang nggak cocok nih sama Nabi. Walaupun saya nggak bilang salah, tapi nggak sesuai. Kenapa? Nih, Bu, makan-makannya itu biasanya kita habis sholat, bukan sebelum sholat. Saya udah bilang sama istri saya, makannya sebelum sholat. Ribet, sholat aja dulu, gitu. Belum mateng nih sayur godoknya, gitu kan. Kalau makan sebelum sholat Id itu belum mateng, Bu. Tapi kalau makan sebelum sholat subuh udah mateng. Saya heran. Ya. Sahur itu mateng, tapi kalau buat sebelum sholat Id belum mateng, gitu. Karena mindsetnya dari awal makan itu sesudah orang pulang dari sholat Id, gitu kan. Boleh nggak, Bu? Ya boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Mau makan nggak makan juga, itu sunnahnya aja. Cuman kalau mau kayak Nabi, sebenarnya sunnahnya makannya itu makan dulu baru sholat. Sebenarnya, ya kan? Tapi nggak apa-apa, nggak kayak Nabi nggak apa-apa. Karena juga kita banyak yang tidak kayak gitu kan, ya. Jadi ya kita pulang baru makan boleh. Sama satu lagi nih, Bu, sholat Idul Adha atau Idul Fitri lah khususnya, itu kan bukan di masjid. Gara-garanya apa? Gara-garanya nggak muat. Karena semua orang harus datang kan, maka Nabi carikan tempat di padang pasir. Nah, wanita yang lagi haid dan sebagainya memang nggak ikut dalam saf, tapi dia di pinggiran, ikut hadir aja merayakan. Karena puncak ritual yang namanya Idul Fitri itu ya di sholat Idnya itu, ya kan? Nah, kita sekarang masjid ada, muat, gitu kan. Cuman ada sebagian kita yang bilang enggak, karena Nabi waktu itu di padang pasir, kita juga di padang pasir. Harusnya sih, cuman kan kita nggak punya padang pasir, gimana? Cari ada halaman masjid, ya udah di halaman. Nah, sebagian itu ada yang sholatnya di halaman masjid, itu malah kagak dipakai. Nah, ini yang saya bukan kritik sih, cuman saya bilang gini, di Madinah, ya, di zaman Nabi, karena masjidnya sempit, lalu mereka pakai padang pasir. Tapi coba deh lihat sekarang, masih ada nggak di Madinah orang sholatnya di padang pasir? Ya enggak, ya di Masjid Nabawi. Kenapa enggak padang pasir? Orang muat, Bu. Ya Masjid Nabawi kan muat banyak, ya muat ya pakai aja udah selesai gitu loh. Itu di zaman Nabi itu enggak dipakai masjidnya karena enggak muat. Nah kalau di kita, kalau masjidnya muat, kenapa mesti cari lapangan? Kecuali masjidnya memang kecil banget dan nggak muat, oke, silahkan pakai lapangan kan. Tapi kalau masjidnya segede Istiqlal gitu, ya kan, segede Masjidil Haram di Mekah, itu masjid terbesar di dunia. Orang di Mekah nggak ada yang sholat id di lapangan, Bu. Kenapa? Lah ngapain nyari lapangannya malah susah, yang ada masjid malah gede banget. Pakai aja masjidnya sekalian, gitu ya, Bu ya. Jadi jamaah ibu yang dirahmati Allah, sholat itu uniknya adalah bahwa dia walaupun di lapangan gitu ya, tapi ya silahkan saja. Kalau misalnya di dalam sholat itu ada wanita yang dalam keadaan tidak suci, dia di pinggiran gitu ya. Dan yang membedakan cuma satu aja sih, Bu, sholat id itu dengan sholat yang lain, ada takbirnya, ya kan? Di awal 7 kali, di yang kedua 5 kali. Tapi itu bukan rukun.
Jadi seandainya nggak ditakbir 7 dan 5 kali pun nggak apa-apa. Kadang-kadang kan orang yang namanya lupa suka nggak inget Bu, ya. Itu saya pernah kejadian tuh. Ustadznya yang jadi imam itu sebelum dia ngimamin dia ceramah dulu. Dia kasih tahu jamaah jangan lupa takbir itu 7 kali di rakaat pertama. Nah rakaat kedua itu 5, jangan lupa, gitu kan? Terus dia ngimamin. Bener sih, rakaat pertama 7, nah rakaat kedua dia lupa, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya orang mesem-mesem di belakang. Dia ngingetin dia lupa, gitu kan? Jadi yang kedua takbirnya cuma sekali Bu, boleh nggak? Boleh, sah, gitu ya, nggak apa-apa juga. Yang penting 2 rakaatnya terlaksana. Bagaimana dengan khutbahnya? Ini kan kebalikan dari Jumatan. Saya kasih tahu dulu ya, kan ibu-ibu kan nggak pernah Jumatan Bu. Kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat, ya. Khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Nah bedanya kalau sholat Jumat, khutbah itu bagian dari sholat. Seandainya ada sholat Jumat gak pakai khutbah, main langsung sholat aja kagak sah, gitu. Sedangkan sholat Idul Fitri, ya Bu, itu khutbahnya bukan bagian dari sholat. Jadi seandainya kita udah selesai dari Idul Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, ibu langsung Allahumma lantas jalan, gitu ya. Sah nggak sholatnya? Sah. Nah itu ustadznya lagi ceramah gimana? Biarin aja dia ceramah, gitu kan? Nggak apa-apa. Tapi kan Nabi kan nggak ngajarin begitu Bu. Ya dengerin aja ceramahnya dulu, asal ceramahnya jangan lama-lama. Ini udah di lapangan panas, ceramahnya 2 jam. Ya bubar orang, gitu ya. Nah maka afdolnya sholat id itu juga dengan ceramahnya, ya dengerin, gitu kan. Tapi kalau udah kebelet gitu, apalagi ini musim hujan nih Bu ya, begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhujan Bu, bubar. Ya udah ceramahnya sendiri-sendiri, gitu ya. Tapi selama pandemi kemarin ibu ngalamin ya, ceramah itu ustadznya adalah suami ibu sendiri di rumah, ya kan. Yang dia salah-salah mulu, gitu kan. Mana bininya ketawain dulu lagi salah-salah, gitu kan. Ada tuh orang lagi ceramah diketawain sama bininya, gitu kan, tuh direkam gitu, ya kan. Soalnya teman saya tuh dia ngirim rekamannya, dia ceramah di depan istrinya sama anaknya. Masa dia bilang gini, wahai anak-anakku dan wahai istri-istriku, woi satu doang bininya, gitu kan. Karena dia salah nyebut, gitu Bu. Ya itu waktu pandemi. Tapi di luar pandemi insya Allah kita sudah aman, gitu ya. Jadi kita bisa sholat Idul Fitri di tempat kita masing-masing, mau di lapangan boleh, mau di masjid boleh. Yang bagusnya ikut khutbahnya, tapi kalaupun kebelet, keburu hujan dan sebagainya, karena di lapangan Bu, ya bubar, gitu kan. Tapi kalau di masjid mau hujan-hujan aja, gitu. Saya pernah Bu khutbah Jumat, kan harusnya cepat Bu khutbah Jumat, tapi karena ini hujan, itu saya tanya sama jamaah, ini mau diterusin aja apa mau selesai nih? Katanya mah terus aja, Pak Ustaz, hujan ini nggak ada yang mau pulang, katanya, gitu kan. Kayak terusin, gitu. Tapi saya bilang kalau yang mau pulang pulang aja, gitu kan. Nggak ada yang berani pulang. Orang hujan Bu ya, jadi ya diterusin, gitu ya. Baik ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ibadah sholat. Nah sekarang waktunya kita apa nih? Tanya jawab Ibu ya. Kalau ada pertanyaan ibu-ibu silahkan. Mikrofonnya ada kan? Oke, silahkan. Ya. Silahkan ibu yang mau bertanya terkait dengan sholat. Ya silakan Bu. Waalaikumsalam. Sholat tarawih. Betul. Baik.
Ya, ini karena saya kebanyakan ceramahnya di depan bapak-bapak, saya lupa nih ya. Kalau ibu-ibu memang begitu Bu, ini asiknya. Ibu-ibu mau sholat di rumah atau sholat di masjid itu nggak ngaruh sebenarnya dalam arti pahalanya, karena emang sebaik-baik wanita kalau sholat itu di dalam kamarnya atau di rumahnya gitu kan. Ya kalau ibu mau kayak gitu bagus ya kan. Nah tapi kalau secara umum gitu bapak-bapak itu yang paling afdol adalah di masjid. Nah kita Bu ya, budaya orang Indonesia ya, kebanyakan kalau ibu-ibu 5 waktu itu kan nggak ke masjid, kebanyakan ya kan, pasti di rumah salat 5 waktu. Tapi begitu masuk Ramadan taraweh pasti ibu-ibu ke masjid. Kenapa coba? Ya pertama rame-rame, yang kedua ya tadi pahala berjamaah, keberkahannya dan sebagainya itu dapat. Ditambah lagi ada ceramahnya juga ya kan, ditambah lagi ada kebersamaannya juga. Jadi yang paling ramai itu justru ibu-ibu kalau udah jamaah sholat tarawih. Padahal sholat 5 waktu pada nggak ke masjid gitu kan, tapi begitu tarawih dia pada ke masjid. Kalau ditanya pahalanya, pahala sama aja sebenarnya, cuman keberkahannya jadi beda ketika dia berjamaah di masjid, tentu bersama keluarganya gitu kan. Baik, ada lagi Bu, silakan. Ya. Ini Bu, depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merasa sanksi, ragu-ragu, sujud sahwi, oke. Oh. Iya. Kadang-kadang begitu, Iya. apalagi yang dua Nah itu walaupun itu sholat Sunnah, apakah boleh juga kita sujud? iya. Boleh. Ya bukan boleh Bu, tetap disunnahkan. Pertama Bu, sujud sahwi itu bukan wajib ya, tapi itu hukumnya sunnah. Berlaku pada sholat fardu dan berlaku juga pada sholat sunnah. Ibu lagi sholat fardu nih ragu-ragu terus sujud sahwi. Nah ibu lagi sholat sunnah kayak tarawih apa segala macam ragu-ragu ya sujud sahwi. Nah, iya bukan boleh Bu, disunnahkan. Seandainya nggak dikerjakan nggak apa-apa ya kan, karena sujud sahwi itu bukan kewajiban. Ya, oke. Ya sama-sama. Ada lagi kah? Ya silakan. Waalaikumsalam. Nggak boleh baca Quran. Ya. Dengerin boleh. Terus dikasih tahu katanya kalau lagi belajar ngaji, kalau lagi dapat tapi bukan Qurannya kita pakai tangan. Jadi yang benar yang mana? Ya memang sih ada yang bilang boleh kalau dalam rangka belajar gitu ya. Tapi maksud saya kan orang belajar itu kan nggak harus yang tiap hari gitu. Misalnya kita libur, namanya orang sekolah, orang kuliah kan nggak ada liburan semester, ya kan? Orang sekolah tuh ada Sabtu Minggu aja libur, ya kan? Bu, gara-gara ada libur semester, kira-kira semua pelajaran hilang nggak Bu? Enggak lah, ya kan? Nah ibu tuh dikasih libur secara syar'i oleh Allah. Udah jangan baca Quran dulu. Masa kita masih mau ngotot mau baca juga sih, gitu kan? Allah aja yang menurunkan Quran nggak bilang kudu wajib mesti harus dikerjain kok. Kenapa kita yang bukan Tuhan malah sok belagu amat pengen baca juga, gitu kan? Emang udah waktunya istirahat, ya istirahat aja. Kenapa harus baca juga, gitu kan Bu? Nah jadi saya lebih cenderung pada pendapat yang lebih aman daripada ntar kita kena dosa, mendingan ya kita libur aja. Kalaupun kita mau dengerin kan boleh, ya kan? Kita Nah sekarang yang lucu gini Bu, kalau yang lagi dapat halangan justru ustazahnya, padahal dia ngajar Quran, gimana dong? Gimana? Kan saya nanya malah dia nanya lagi. Gimana Bu? Yang ngajar ustazahnya lagi dapat halangan. Nah terus muridnya enggak halangan, gampang baca kan? Salah tuh, Quran panjang.
Ya kan dengerin boleh, ngoreksi boleh nggak? Boleh, ya kan? Dan kalaupun harus nyontoin, asalkan satu suku kata boleh. Misalnya, li'ila fi Quraisyin ila fihim, oh jangan ditahan itu izhar itu. Izhar gimana? Li'ila fi Quraisyin ila fihim itu kan nggak boleh. Nah contohnya Quraisyin ila, nah gitu, shin ila itu nggak apa-apa kan? Karena nggak menjadi satu lafaz gitu. Muridnya baca qul huwallahu ahad. Ahad itu harus ada dalnya, itu harus qalqalah. Nah gitu. Qul huwallahu ahad. Kata muridnya gitu kan. Nah gurunya bilang doang itu enggak apa-apa Bu, gitu kan. Tapi jangan ngulangin qul huwallahu ahad. Astagfirullah, saya lagi haid gitu ya. D-nya doang aja pas bagian itunya gitu loh Bu. Jadi kalau gurunya enak malah muridnya disuruh. Nah kalau muridnya ya dia tinggal bilang saya masih ragu-ragu kalau suruh baca Quran, walaupun alasannya karena boleh, katanya ada yang bilang boleh, tapi itu khilafiyahnya kuat banget gitu. Jadi daripada saya dosa mendingan saya enggak gitu ya Bu ya. Oke, ya silakan Bu. Katanya kalau handphone boleh. Sedang haid pakai handphone. Maksudnya baca Qurannya pakai handphone. Oh. Quran. Iya, maksudnya memegang mushaf ya Bu ya. Memegang mushafnya bukan mushaf tapi handphone kan? Ya nggak apa-apa. Namanya handphone kan bukan mushaf. Iya. Tapi Ibu megang buat apa? Ya kan nggak boleh bacanya. Nah iya, bukan buat baca Bu. Ibu pasang earbud di sini, headset, terus di play, terus Ibu lihat, gitu kan, menikmati boleh. Yang penting mulutnya tidak bunyi, gitu. Ngikutin lagunya boleh, boleh. Kan nggak bunyi, maksudnya nggak melafazkan Quran, cuma ngikutin nadanya. Kayak Ibu lagi dengerin lagu dangdut tapi nggak hafal liriknya, kan cuma gitu-gitu doang kan. Nah itu cuma begitu doang sih nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan lisan kita melafazkan Al-Quran, itu nggak boleh. Gitu. Oke. Jadi dengar aja. Dengar itu berpahala. Jadi wanita lagi haid, katanya nggak boleh baca Quran, nanti hatinya jadi kusam. Enggak, siapa bilang kusam? Orang masih bisa dengerin dan berpahala kok. Yang nggak boleh kan lisannya menggerak-gerakkan bacaan. Malah sebagian ulama bilang lisannya boleh asalkan nggak kegeneran. Wah gitu. Jadi cuma gitu doang kan. Tapi saya bilang udahlah, kalau dibilang nggak boleh aja, nggak usah pakai maksa banget gitu kan. Jadi yang penting nih telinganya dengar, hatinya merasakan, itu udah pahala banget gitu. Antara orang yang membaca dengan yang mendengarkan tuh dua-duanya udah pahala gitu, ya kan? Oke, ada lagi Bu, silakan. Semuanya dong tanya. Ya, waalaikumsalam. Ya. Yang bacaan Qurannya misalnya apa? Oh iya, kalau diniatkan itu sebagai bacaan Quran, itu nggak usah dibaca, mungkin dalam hati aja, gitu kan? Nah, jadi, tapi kalau itu sudah menjadi lafaz doa, di mana atau zikir, di mana doa dan zikir itu tidak secara diniatkan sebagai baca Quran, kan gini Bu, kita kalau bicara Subhanallah itu kan zikir ya, ada nggak sih lafaz Subhanallah di Quran? Banyak, ya kan? Nah, tapi waktu kita baca Subhanallah niatnya bukan lagi baca Quran, buktinya kita ulang-ulang, Subhanallah, kan gitu kan? Itu kan boleh. Tapi kalau rangkaian bacaan zikir-zikir kita tuh memang judulnya baca ayat Quran, misalnya kita baca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, kalau kita nah itu nggak usah, ya kan? Dalam hati boleh, diam tapi yang lain pada baca dengerin cakep, gitu kan? Kan kita misalnya bacanya rame-rame nih, misalnya orang kalau tahlilan, sholawatan apa itu kan biasanya rame-rame. Pas dia bagian yang ayat Qurannya dia nggak usah mengucap, dia dengerin aja, dengerin dapat pahala juga.
Baik. Ya sendiri nggak usah dibaca, tapi tadi kan cuma dalam hati boleh. Tapi kalau misalnya ibu mau, puter aja MP3-nya sambil dengerin, sambil bareng gitu kan. Jadi kayak orang apa sih kalau dengerin sambil ngucapin kan itu ya. Nanti pas bagian yang ayat Qur'annya dia diam tapi suaranya tetap kedengeran, tetap bisa menikmati juga kan pada akhirnya. Bu, ibu kalau dengerin lagu biasanya ngikutin apa dengerin doang? Dengerin doang lah, nggak harus ngikutin. Boleh sih ngikutin, oh gitu-gitu lah kan. Cuman kalau selalu dimatiin, ngapain orang gila sendirian kan gitu ya. Nah, orang menikmati musik itu bisa malah diam karena dia dengerin itu kan nikmat gitu kan. Nah, menikmati bacaan Quran itu pahala. Itu seperti orang baca Quran juga gitu, ya kan? Oke, deal. Apa lagi? Depan. Ya, silakan. Ya, silakan Bu. Kalau kita kan Ya. kalau misalnya kan kita nggak tahu kita punya apa, kita nggak tahu ada apa. Kita punya siapa Indonesia dan Oh ya. Ya. Baik, jadi gini Bu, memang waktu sujud itu termasuk waktu yang paling mustajabah untuk kita berdoa. Selain itu juga ada waktu rukuk, juga waktu tahiyat akhir sebelum salam, dan ada pada waktu berdiri yaitu doa kunut atau kita lagi i'tidal kan kita kunut. Jadi ada 4 posisi dalam sholat yang bagus untuk kita berdoa, tapi ada syaratnya. Tidak boleh pakai bahasa kecuali bahasa Arab, dan tidak bisa juga hanya dalam hati. Jadi ibu harus pakai bahasa Arab. Nah, kalau ibu nggak bisa bahasa Arab, gampang Bu. Ibu buka Google Translate. Nah, ketik aja dulu dalam bahasa Indonesia, terus translate ke bahasa Arab. Kalau ibu bingung juga, suruh dia keluarin suara, ibu rekam. Nah, gitu kan. Nah, hanya itu caranya dengan sholat. Tapi ada satu yang kita dalam sholat itu boleh pakai bahasa Indonesia dan bebas, yaitu setelah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu doa di dalam sholat juga, tapi sholatnya sudah usai, tapi masih bagian dari doa di dalam sholat. Nah yang itu ibu bisa cerita tuh dari Sabang sampai Merauke pakai bahasa Indonesia. Ya ibu mau curhatlah di situ apa segala itu setelah sholat. Ya masih pakai mukena, masih pakai apa, masih ada wudhu, masih di atas sejadah. Itu kita kalau mau yang apa istilahnya gaya bebas, yaitu pakai bahasa Jawa juga boleh, pakai bahasa daerah lah gitu kan. Abdi kumaha gitu boleh gitu kan. Tapi kalau yang di dalam sholat pada waktu sujud, rukuk, i'tidal dan juga tahiyat akhir itu memang kudu mesti wajib yang bahasa Arab, mau nggak mau gitu kan. Nah itu pakai doa-doa ambil aja dari Quran, dari hadis yang bahasa Arab. Tapi kalau udah yang nyentuh kepada urusan pribadi, nah doa itu habis gitu aja, habis salam. Karena kalau habis salam itu kita bisa curhat pakai bahasa Indonesia lebih bebas, lebih gaya bebas. Itu semua masih dalam rangkaian sholat, doa di dalam sholat, gitu ya Bu ya. Oke, ya silakan. Iya, ini Bu silakan sebentar ya Bu ya. Ya. Kalau dari maknanya kalau waktu sujud itu doanya diambil dari Al-Quran ya? Ya boleh, ya dari mana saja boleh. Yang penting bahasa Arab. Nah kalau ibu jago bahasa Arab nggak apa-apa, tapi jangan mas muka anak gitu ya. Itu kan baru belajar bahasa Arab dasar gitu kan. Bukan aina tasbunu, masalah doa aina tasbunu kan enggak ya kan. Ya doa lah seperti yang ada di ayat Al-Quran kan banyak. Doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Ibrahim, apa kan banyak tuh doa-doa di Quran. Itu bisa kita catat, kita hafalin, atau dari hadis atau dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Silahkan, yang penting bahasa Arab. Tunggu kalau kita ikut doa kunutnya Syekh Sudais di Masjidil Haram, doa kunut Bu ya. 20 menit Bu. Itu bukan dari Quran, bukan dari hadis. Ada yang dari Quran hadis, tapi kebanyakan dia ngarang. Dan isinya tahu nggak Bu apa? Itu dunia dalam berita.
kan cerita tentang dunia Islam. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di ini kan cerita tuh ya kan. Gitu. Nah, itu tapi dia bahasa Arab, enaknya gitu. Kita sih dengarnya bahasa kirain baca Quran, bukan, dia lagi cerita aja, lagi curhat gitu kan. Kita pakai nangis-nangis, amin, amin. Ada tuh saudara saya, dia sholat di sana nangis-nangis itu 20 menit dia baca amin amin itu, begitu selesai tanya, emang tadi dia doa apaan? Nggak tahu lah, pokoknya orang pada nangis gitu kan, jadi saya ikut nangis aja. Soalnya kalau saya kagak nangis kagak enak juga, orang di depan saya nangis, kanan kiri nangis, belakang masa saya kagak nangis kan kagak enak gitu kan. Saya nangis aja gitu, sampai bengkak-bengkak bu matanya gitu. Begitu udah pulang saya tanya, lu tadi doa nangis-nangis gitu emang minta apaan? Tahu emang, katanyain aja sama imamnya gitu. Nah kalau nangis gitu, ya haru gitu. Itu kira-kira kalau doa nggak paham dapat pahala nggak bu? Dapat ya, timbang amin doang gitu. Tiba-tiba ya Allah dapat apaan nih, saya nggak pernah minta ya Allah. Dulu waktu itu minta, enggak saya nggak paham, nggak apa-apa udah dikasih aja gitu bu. Jadi enaknya doa bersama itu imamnya yang mikirin doanya apa, kita mau tinggal sambil ngantuk sambil amin, amin, amin gitu, dapat. Itu doa berjamaah itu enak. Kalau kita doa sendiri bu, kita mikir, tadi udah minta belum ya? Udah minta belum? Kelamaan gitu bu. Makanya saya paling seneng kalau doa berjamaah. Gue tinggal amin doang. Tahu dia minta apaan? Kalau kita khususun pasti dikasih dah gitu kan. Amin, amin gitu kan. Tapi jangan salah juga bu, jangan mentang-mentang ada orang Arab lagi ngomong Arab kita main amin amin aja. Ya enggak, dia lagi ngomong apaan? Lagi telepon bininya. Dia salah enggak? Kita bilang amin, amin. Enggak lah. Ya doa, kita harus tahu juga dia lagi doa apa enggak gitu ya. Baik, ya silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau menanyakan tentang ini pada saat kita di Masjidil Haram, itu setelah sholat maghrib kan ada sholat jenazah kita. Ya betul. Nah itu kita sholat ba'diyah itu gimana? Apakah boleh dari sholat jenazah? Boleh sebelumnya, boleh sesudahnya, tergantung konteks. Kalau saya biasanya tergantung nih bu. Kadang-kadang begitu selesai nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu nggak diumumin. Ya nggak ada orang jenazah kali ya. Udah saya sholat ba'diyah aja. Ternyata lagi sholat ba'diyah tiba-tiba diumumin as-sholatu ala al-amwat gitu kan. Sholat kepada orang yang meninggal gitu kan. Tapi itu nggak langsung Allahu Akbar loh. Karena sambil dia ngumumin tuh jenazahnya lagi digotong. Digotong. Kadang-kadang nggak cuma satu tuh, ada 4, ada 10 kadang-kadang. Jadi agak lama. Nah, ketika lagi nunggu itu kita bisa ba'diyah, gitu kan? Atau ya udah kita tungguin aja dulu. Kita sholat jenazah 4 kali takbir, baru setelah itu kita sholat ba'diyah. Tapi tergantung posisi ya ibu ya. Kalau ibu posisinya di jalan tempat orang lewat, hati-hati karena nanti ibu diseruduk sama orang yang baru keluar. Jadi kalau kita mau sholat ba'diyah apa segala macam, kita cari posisi yang aman, yang bukan orang lewat. Karena kita sholat ba'diyah orang lewat, wah kita keseruduk itu repot. Kalau keseruduk sama orang Turki yang ganteng, nah kalau orang Kamboja kan repot kita. Ya bukan ngejelekin orang Kamboja sih, tapi maksud saya gini, ya kita mau sholat boleh, tapi jangan ngalangin orang lewat, jangan menyusahin orang lain. Maka kita harus cari tempat yang sekiranya aman dari arus orang lewat itu ya bu ya. Baik, ini masih ada di depan bu. Ya. 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 Ya, kalau ibu udah nggak bisa berdiri sama sekali, daripada nggak sholat, mendingan sholatnya duduk, ya itu nggak mengurangi, karena emang itulah yang maksimal bisa dia lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan gitu. Allah tidak membebani kecuali yang mampu. Ya udah, mampunya cuma sambil duduk, ya udah itulah yang maksimal bisa dia dapat gitu ya. Nggak apa-apa, cuman kita harus ukur. Kalau sebenarnya kita mampu sih, cuman kita malas gitu ya. Nah itu kan jadi mengurangi gitu kan ya.
malah jadi tidak sah kalau emang sebenarnya sangat mampu tapi nggak mau. Gini Bu, ada orang yang sudah katakanlah mohon maaf udah agak sepuh, badannya udah nggak begitu kuat, tapi kadang-kadang kuat, kadang-kadang tidak. Nah itu kan antara kuat Nah kalau masih kuat, tetap sholatnya berdiri dulu, kursinya disiapin. Misalnya gini Bu, ini kan kursi ya, kursi nih. Kita sholatnya tetap sholat berdiri, Allahu Akbar, ngikutin rokok, sujud, apa segala. Begitu nggak kuat, ya kita langsung begini, gitu. Kuat lagi langsung berdiri lagi, gitu. Jadi bukan yang pokoknya nggak kuat udah langsung duduk aja, gitu. Jangan. Ya kalau memang sudah tidak kuat, boleh duduk. Tapi kalau masih kuat, misalnya rakaat pertama, soalnya gini Bu, dibilang kuat nggak kuat, tapi sholatnya di masjid. Dari rumah jalan kaki setengah kilo, jalan kuat, berdiri nggak kuat, gimana sih, gitu kan? Nah jadi harus hati-hati juga, kuat nggak kuat itu kan masih ada relatifnya. Nah karena ibu nanya, pahalanya berkurang nggak? Kalau masih kuat tapi pura-pura nggak kuat, jadi kurang Bu pahalanya. Ya walaupun memang secara umum memang sudah nggak kuat, gitu. Jadi kalau masih bisa dia optimalkan dan masih mampu, optimalkan aja. Begitu udah nggak kuat ya sempoyongan gitu. Oh gitu ya. Berarti yang nggak bisanya itu adalah ketika bangun dari sujud. Iya, ya sudah. Ya baik. Ada lagi Bu? Silakan. Udah habis. Mumpung nggak bayar nih Bu, kalau bayar kan susah. Iya silakan, boleh, kenapa nggak boleh? Ini kalau kita sholat khususnya perempuan, boleh kan tidak pakai mukena pakaiannya tertutup semua ya kalau kalian. Iya kan syaratnya itu kan menutup aurat. Nah masalah pakai mukena mau enggak kan terserah, ya kan? Yang saya tanyakan itu saya pernah baca seperti kalau pakaiannya seperti ini kita kan kalau sujud terus untuk sakit kita sujud jatuhnya di depan muka kita, jadi kayak sajada mungkin ya. Itu katanya betul itu karena ini bergerak untuk kita. Kadang-kadang apa yang pakai surban itu surbannya itu tiba jatuh kita itu terus kena ke tempat muka kita, jadi harus dikapkan di surban itu betul. Kalau kita yang pakai ini biasanya jatuh ke muka itu jadi ikut kena. Ibu bisa contohin nggak? Coba deh, ibu sujud deh. Coba. Misalnya ibu lagi duduk di antara dua sujud, ya, terus sekarang sujud. Ya. Sebenarnya sih nggak harus ya. Kenapa? Ya kan gini. Sekarang kalau misalnya nih pakaian kita dianggap sebagai penghalang, ya kan? Sekarang kalau ibu pakai masker gimana? Ibu sholat pakai masker, kan nutupin. Apa jadi nggak sah? Ya enggak sah. Ya ibu sekarang, kemarin waktu lagi pandemi semua pakai, ya kan? Sekarang aja udah pada nggak pakai. Kita juga sebagian besar udah nggak pakai, walaupun sebagian masih pakai, gitu kan? Tapi kan sujud pakai masker itu tidak salah. Nah, nggak usah masker deh. Di Saudi kebanyakan wanita kan pakai cadar. Saya tanya, waktu lagi sholat cadarnya dibuka nggak? Nggak kan? Nggak. Sah nggak sholatnya? Sah. Why not? Gitu loh. Nggak apa-apa kan sebenarnya. Walaupun dia jadi penghalang, tapi kenapa kok jadi nggak boleh? Gitu. Nah sekarang saya tanya, kan wajah tuh katanya bukan aurat. Jadi biar kena tanah. Sekarang ibu pakai mukena. Mukena tuh telapak tangannya kan sebenarnya kelihatan ya, tapi banyak juga yang karena gede, jadi dia begini pun ketutup semua itu. Nah telapak tangannya ketutup, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Wajahnya ketutup, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Pada dasarnya kan itu tidak merusak dari sholat itu sendiri. Cuman memang ada sebagian kalangan yang mencoba untuk ya istilahnya lebih hati-hatilah wajahnya, kalau bisa benar-benar mencium tanah, bukan ketutup apa, tangannya juga begitu. Sekarang saya tanya, laki-laki nih, ya kan auratnya kan cuma dari lutut sampai ke pusat.
sholat pakai kaos kaki boleh nggak kalau laki-laki? Boleh, tapi kan nggak kena bumi karena dia pakai kaos kaki. Gimana? Ya nggak apa-apa kan? Jangankan kaos kaki, orang Nabi aja sholatnya pakai sepatu, pakai sandal dan nggak dilepas. Apakah kakinya harus telanjang menginjak bumi? Kan nggak harus, ya kan? Nah dengan alasan-alasan itu maka sebenarnya tidak ada larangan bagi kita kalau sholat wajahnya harus langsung nempel, nggak boleh ada alas, kan nggak harus. Tapi saya harus mengakui ada sebagian ulama yang karena kehati-hatiannya mengajarkan seperti itu. Ya silakan aja, tapi jangan bilang nggak sah gitu, nggak juga. Ya, karena kan ilmu fikih sholat itu kan cukup luas gitu ya. Karena kalau itu nggak boleh berarti wanita pakai cadar tuh nggak boleh sholat. Harusnya. Kenapa? Karena cadar kan menutup wajah dan itu bagian dari pakaian dia. Dan kita sepakat nggak apa-apa ternyata. Ibu pakai sarung tangan sholat boleh nggak? Boleh kan? Nah, padahal tangannya nggak naplak ke itu, pakai ketutup sama pakaiannya. Laki-laki pakai sepatu, pakai kaos kaki boleh nggak sholat? Boleh. Artinya kan tidak jadi penghalang, walaupun terhalangi tapi nggak ada masalah gitu loh, ya kan? Baik. Oke, ada lagi atau udah capek? Saya aja yang ngomong nggak capek Bu. Ya udahlah, kalau udah nggak ada kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah